kami dari kelompok 4 akan menjalankan tugas P5, yaitu wawancara kepada salah satu orang tua siswa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya Siti Nazwa Sana. Saya Rizka Nabila Sari Ridwan. Saya Santo Monika Tarigan. Saya Yusuf Pangetan Berikan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu rumah teman kita yang berada di Perumahan Bunga Tanjung, Pasar Nol. Nah, sebelum itu kami ingin tahu dengan ibu siapa ini. Halo, saya disuruh memperkenalkan diri. Halo, nama saya Unisa Siregar, Perumahan Bunga Tanjung, Pasar Nol, Blok E1. Baik, umur ibu sekarang berapa, Bu? Ini 50 tahun, Golden Age. Kalau boleh kami tahu nih, Bu, apa sih profesi atau pekerjaan ibu sekarang? Untuk saat ini, pemerintah mempercayakan saya sebagai pengawas tingkat menengah untuk 5 kecamatan, Lubuk Pakam, Pagar Merbau, Galang, Pantai Labu, dan Brini. Baik, selanjutnya kami mau bertanya tentang apa sih suku ibu yang sekarang ini? Suku saya suku Batak, Toba. Pertanyaan yang pertama, Bu, adakah perbedaan suku atau agama di sekitar lingkungan tempat tinggal Ibu? Sangat banyak. Hampir di semua wilayah, kalau kita tinggal, itu pasti ada perbedaannya. Kalau boleh tahu, Bu, perbedaan suku dan agama apa saja yang di sini? Kalau seperti di sini ada Melayu, sukunya, ada Batak Karo, ada Batak Toba, ada Padang, ada ini kemudian ada Palembang. Ya. Kalau untuk agama, rata-rata dia agama Islam dan Kristen. Selanjutnya, bagaimana toleransi yang terjadi di lingkungan sekitar ibu ini? Sejauh ini sudah berapa puluh tahun ya? 2011 kami kesini, berarti sekitar kurang lebih 12 tahun. Terjalin dengan baik sih. Contoh, nanti di situ kan ada musola ya. Di saat mereka azan, ya kita diam, nggak usah mengganggu. Nah ini lagi bunyi. Kita nggak usah membunyikan speaker atau sesuatu suara yang hingga sampai mengganggu daripada azan. Itu yang untuk azannya. Kalau untuk seperti hari raya besar, karena ada muslim ya, seperti tetangga saya ini, kalau hari raya besar, kadang anak-anaknya kesini, dia bilang, "Bi, hari raya." Jadi aku siapkan minimal uang 5.000 baru untuk dibagi-bagi karena anaknya masih kecil-kecil. Seperti itu toleransinya. Pernahkah ada masalah yang muncul mengenai intoleransi baik dari segi agama, suku dan budaya dari sekitar tempat tinggal ini? Sejauh ini sih nggak ada ya, karena apa? Karena kepengurusan sosial masyarakat di tempat ini masih berjalan dengan baik hingga sampai sekarang. Kalau contohnya kalau di Nasrani itu ada pertanyaan ya, atau FA atau KUR, kalau kami melakukannya di rumah mereka nggak keberatan. Karena apa? Karena kami tidak mengajarkan dan memaksakan mereka untuk masuk ke agama kami, dan mereka juga sebaliknya. Kalau mereka itu misalnya melakukan sholat 5 waktu, itu ada di musola, kalau mereka lewat, ya kita tegur sapa. Dan bahkan kalau mereka melakukan sholat di musola, kalau seandainya kita lewat bawa kendaraan, apakah itu mobil atau motor, kita tidak pernah membunyikan klakson untuk menghargai mereka yang sedang melakukan sholat agar mereka tidak terganggu dengan bunyi klakson kita. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Kemudiannya, Bu, jika ada intoleransi nih yang terjadi di sekitar kita, bagaimana sih tanggapan atau polisi Ibu mengenai intoleransi itu? Tidak ada satu agama yang mengajarkan kita untuk ribut. Hampir semua agama mengajarkan kita untuk tetap akur, saling menghargai, saling hidup bergandengan dengan perbedaan agama. Satu prinsip yang harus kita pegang, perbedaan itu adalah indah. Perbedaan itu bukan untuk diributkan, tetapi perbedaan itu untuk saling menghargai. Seandainya terjadi intoleran, biasanya itu terjadi kan kebanyakan itu bukan karena sosial, tapi oknum pribadi. Kita jumpai si pribadinya. Artinya kita mencari intoleran itu hingga sampai ke akarnya. Siapa sih sumbernya?
Nah, kalau sudah ketemu contohnya si A, lalu kita panggil dia, kita kasih dia pengertian. Negara Indonesia saja kan menolak untuk intoleran. Pasal 29 Undang-Undang Dasar, tiap-tiap warga negara berhak menganut agama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak ada dasar bagi pribadi, bagi kelompok, bagi sosial untuk melakukan intoleran. Karena apa? Negara kita menjamin kebebasan dari tiap-tiap beragama untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi kalau saya pribadi, pendapat saya sendiri, intoleran itu akan saya tolak. Caranya bagaimana? Kalau kita sudah menemukan tadi akarnya, lalu kita adakan mediasi atau pendekatan persuasif kalau dia pribadi. Kalau dia kelompok, dia akan adakan pendekatan mediasi. Mediasi boleh kita lakukan dengan menjumpai siapa ketua sosial grup itu. Kalau contohnya tadinya itu misalnya grup wirid A, maka kita akan cari tahu siapa ketua wirid A-nya. Lalu kita adakan mediasi, pendekatan, dan akhirnya kita adakan duduk bersama untuk tidak terjadi intoleran. Baik, mungkin sampai sini saja wawancara kami kepada Ibu. Kami ucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya kepada kami, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika kami mengganggu Ibu. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.